Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatanihi amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib wa sibtayil Hasan wa Husain wa ummihim az-Zahra zawil mafahir wa manaqib, salatan wa salaman daimain abadan sarmadan la yusihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma an tuzilana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim rabbana ya Allah fi a'lal maratib. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Ali Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi asyarifah wa hafidhahullahu ta'ala min kulli makruhin wa qadallahu subhanahu wa ta'ala hajatihi dunyawil ukhrawiyah, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam diri mereka darah daging Nabi Muhammad SAW, yang Rasul SAW bersabda tentang mereka, arba'atun ana lahum syafi'un yawmal qiyamah. Ada 4 golongan yang aku akan berikan kepada mereka nantinya syafaat di hari kiamat. Al-mukrim li zuriyati. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang menghormati keturunanku, menghormati anak cucuku. Wal qadi lahum hawaijahum. Dan yang kedua mereka adalah yang melaksanakan hajat-hajat mereka, anak cucuku. Dan yang ketiga asailahum fi umurihim idattarru ilaih, yang membantu mereka, membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW dalam kesulitan yang mereka hadapi. Dan yang keempat, yang terakhir, al-muhib lahum bilisanihi wa qalbih. Dan yang keempat adalah yang mencintai mereka dengan lisan dan dengan hatinya. Dan mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW yang wajib untuk kita cintai. Semoga kita termasuk yang Allah berikan di dalam hati kita cinta kepada mereka dan berkumpul bersama mereka semua di akhirat insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para pewaris Nabi Muhammad SAW. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan apapun, tidak meninggalkan warisan dinar, tidak meninggalkan warisan dirham, tidak meninggalkan harta duniawi, tapi yang ditinggalkan, yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada warisan beliau adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka benar-benar mengambil bagian yang banyak daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Dan para asatid, para ulama, para tulab yang telah hadir di dalam acara Maulid Nabi SAW pada malam yang penuh keberkahan, yang mana kita semuanya dari awal acara kita melihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita semua berkumpul di sini tidak lain kecuali hanya didasari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pergi, yang datang dari rumahnya, yang datang dari kamarnya, yang datang dari tempatnya, masing-masing melangkahkan kakinya, tujuan dan harapannya hanya ingin untuk mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad SAW, yang didasari
oleh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian juga yang kumpul di lapangan ini, di tempat yang berkah ini, ya tidak lain juga karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang membantu acara ini, baik itu berupa harta ataupun dukungan moral dan lain sebagainya, semuanya mereka tidak lain dasarnya mereka membantu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk semua yang terlibat dalam acara ini, yang menyiapkan sound systemnya, yang bagian memotret, bagian menyuting dan semuanya, yang termasuk adalah yang qasidah, dan semua mereka tidak melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan hati diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi di sisinya, maka merekalah orang-orang yang di hati mereka penuh dengan ta'zim dan mahabbah kepada Nabi SAW. Berkata sebagian ulama, qadrul iman ala qadri mahabbatin Nabi SAW fi qalbil insan. Qadrul imanil insan ala qadri mahabbatihi lin Nabi SAW fi qalbi. Ukuran iman seseorang itu ditentukan seberapa banyak cintanya dia di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Seberapa banyak cintanya dia kepada Nabi Muhammad, segitulah ukuran imannya dia. Bertambah cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad, maka berarti bertambah kuat imannya. Bertambah benar-benar cinta mati kepada Nabi Muhammad, berarti menunjukkan iman yang sempurna. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang melebihi imannya daripada iman sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebanyak apapun manusia melakukan amal ibadah, sebanyak apapun yang dilakukan daripada zikir dan bacaan Al-Quran, tidak akan mampu untuk menggungguli imannya Nabi Muhammad sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Allah hafi ashabi, la tasubbu ashabi, wallahi la anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hati-hati dengan sahabatku, hati-hati jangan sampai mencelah mereka, apalagi menyakiti hati mereka. Ketahuilah, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah di dunia ini dengan sebanyak gunung Uhud berupa emas, itu jika ada yang sedekah dengan sebanyak itu, demi Allah tidak akan melebihi pahalanya daripada sedekah sahabat Nabi, walaupun hanya dengan 1 mud daripada gandum, walaupun hanya separuh mud daripada gandum yang mereka sedekahkan daripada sedekah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah kelebihan keunggulan daripada sahabat-sahabat Nabi. Oleh karena itu ketika ditanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah Mubarak, wahai Syekh, yang mana yang lebih mulia? Apakah anda Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lebih mulia daripada Sayyidina Muawiyah? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang penuh dengan keadilan, yang menyebarkan keadilan di muka bumi. Bahkan di zaman beliau, kambing dengan serigala hidup damai, tidak saling yang satu mencengkram yang lain. Dari keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang begitu adil dan begitu wara. Tapi ketika ditanya lebih unggul mana, lebih tinggi mana maqam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Muawiyah, yang tidak lain beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, maka jawaban daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, wallahi al-hubar alladhi fi anfi farasi Muawiyah afdal min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, debu yang masuk ke dalam hidung daripada kudanya Muawiyah itu lebih afdal daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Baru debunya, bukan kudanya. Apalagi Sayyidina Muawiyahnya dibandingkan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tidak ada apa-apanya. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang biasa, apalagi kita. Tidak ada bandingannya kalau dibanding dengan sahabat Nabi SAW. Kenapa sahabat-sahabat Nabi begitu mulia? Kenapa mereka menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah
dan di sisi kekasih mereka Nabi Muhammad SAW karena kecintaan yang ada di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka tidak cinta? Bagaimana tidak tampak kecintaan daripada diri mereka? Mereka berkorban, berjuang, berperang melawan orang kafir. Mereka berkorban, berjuang dengan harta, berkorban, berjuang dengan nyawa mereka. Peperangan Badar 1000 melawan hanya 300 sekian. Jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak musuh saat itu. Perlengkapan senjata begitu lengkap yang dimiliki musuh di saat itu. Kalau kita melihat keadaan saat itu mungkin sudah pasrah, tawakal. Tapi sahabat-sahabat Nabi berjuang, belum memeluk agama Islam, disiksa sampai batas. Abu Sufyan mengatakan kepadanya, "Ya Zaid, maukah anda aku tukar anda dengan Muhammad? Anda bisa bebas daripada siksaan ini, anda bisa bebas daripada kematian, tapi itu harus diganti dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad di tempat anda. Dan Nabi Muhammad akan kami bunuh, anda bebas. Anda hidup dengan keluarga anda dengan damai, dengan senang, dengan bahagia." Apa jawaban Zaid bin Dasina? "Wahai Abu Sufyan, jangankan dengan nyawa Nabi Muhammad, andai kata Nabi Muhammad SAW di rumah beliau terkena duri yang kecil aja, aku tidak rela walaupun aku menjadi bebas, walaupun aku menjadi duduk berkumpul bersama keluargaku yang tercinta, aku tidak rela. Lebih baik aku disiksa, tapi yang penting Nabi Muhammad sehat walafiat. Yang penting Nabi Muhammad tidak terkena madarat. Yang penting Nabi Muhammad tidak terkena duri sekecil apapun." Itulah bukti bagaimana cinta Zaid bin Dasina sebagai gambaran daripada cinta sahabat-sahabat Nabi SAW. Seorang wanita ketika selesai peperangan Uhud, banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang meninggal syahid di saat itu. Seorang ibu mencari anaknya, seorang ibu yang memiliki suami dan ayah ikut juga berperang dalam peperangan Uhud. Selesai peperangan, ibu itu mencari-cari, dan sahabat-sahabat mengatakan kepada ibu tersebut, "Wahai fulana, ketahuilah bahwasanya suami anda telah meninggal dunia. Suami anda telah mati syahid." Tapi si ibu itu tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh sahabat. Si ibu itu mengatakan, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah SAW? Aku ingin memastikan di mana Rasul SAW. Dikatakan kepada si ibu tersebut bahwasanya ayah anda, wahai ibu, telah meninggal dunia dan syahid. Dikatakan juga oleh ibu tersebut, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasul SAW? Dikatakan kepadanya juga, "Wahai ibu, ketahuilah putra anda meninggal juga dalam peperangan ini." Tetap yang dikatakan aina rasuli, ayahnya meninggal. Tidak peduli anaknya meninggal, tidak peduli suaminya meninggal. Yang dipikirkan, yang ada di pikirannya adalah keselamatan Nabi Muhammad SAW. "Aruna ainan Nabi SAW." Tunjukkan kepadaku di mana keberadaan Nabi SAW. Ketika mereka menunjukkan kepada Nabi Muhammad, si ibu itu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, maka si ibu itu senang bahagia, senang bahagia. Dan apa yang dikatakan si ibu tersebut? "Apapun yang terjadi daripada segala musibah, wahai Muhammad, semuanya kecil, tapi yang penting anda selamat, wahai Muhammad." Inilah bukti daripada cinta sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita lakukan tidak lain karena ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan hukumnya sunnah. Cinta kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bagaimana kita bisa untuk mencintai Nabi Muhammad? Bukankah dikatakan oleh mereka bahwasanya cinta itu tempatnya di dalam hati? Bagaimana kita bisa mengatur apa yang di dalam hati kita? Cinta tidak bisa diatur. Kadang seorang yang cantik, wanita yang cantik cinta kepada laki-laki yang jelek. Seorang laki-laki yang tampan cinta kepada wanita yang jelek. Kok bisa terjadi? Karena itu cinta.
Cinta tanpa ikhtiar manusia. Cinta Allah tumbuhkan di dalam hati manusia, tanpa bisa dipaksakan, tanpa bisa diada-adakan. Oleh karena itu termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk yang mati syahid, yang diberikan oleh Allah kedudukan orang yang mati syahid di hari kiamat, seseorang yang mati di dunia dalam keadaan dia mencintai seseorang, dia sumpah karena mencintai seseorang tapi tidak mendapatkannya, tapi tidak memilikinya, tapi tidak memungkinkan untuk menikah dengannya, tapi dia diam katam, dia menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Dengan sebab itu kemudian dia sumpah dan mati, maka Allah berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid di hari kiamat, bisa memberikan bahkan kepada 70 orang daripada keluarganya. Kenapa sampai mendapatkan kedudukan tersebut? Bukankah dia mencintai orang yang bukan istrinya, mencintai orang yang bukan halal baginya? Dia mendapatkan kedudukan tersebut karena dia tidak bisa mengatur apa yang ada di dalam hatinya daripada perasaan dan cinta. Cinta bukan bisa diatur oleh manusia. Cinta hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan di dalam hati kita untuk cinta. Kalau begitu Nabi SAW wajib untuk kita cintai. Kalau kita mengatakan cinta tidak bisa diatur, bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi? Itu artinya apa? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melakukan semua apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa menumbuhkan cinta di dalam hati kita, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya ayo inti cinta kepada Nabi Muhammad, tidak bisa. Harus kita cari usaha. Bagaimana supaya hati kita ini cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta dengan hati kita, bukan hanya dengan lisan kita. Tidak ada manusia yang mengatakan aku tidak cinta kepada Nabi Muhammad selama dia muslim, selama dia mukmin. Pasti masing-masing semuanya mengaku bahwasanya aku cinta kepada Nabi Muhammad. Itu lisan, tapi hati belum tentu. Berapa banyak seseorang yang muslim, seseorang yang beriman, tapi tidak pernah kerinduan ada di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang beriman, orang yang Islam, umat Nabi Muhammad, tapi tidak ada rasa sama sekali ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di dalam hatinya ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana ta'zim beliau kepada Nabi Muhammad? Bahkan beliau selama di Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak pernah menggunakan alas kaki. Berjalan dari tempat ke tempat yang lain tidak pernah menggunakan alas kaki. Kita bisa bayangkan Madinah Al-Munawwarah, panasnya luar biasa di saat musim panas, dinginnya luar biasa di saat musim dingin. Kita tidak mampu tanpa menggunakan alas kaki di Madinah di saat musim panas karena panasnya. Dan di saat musim dingin kita berat tanpa menggunakan alas kaki karena dinginnya. Imam Malik tidak pernah menggunakan alas kaki. Bagaimana aku bisa menggunakan alas kaki, menggunakan sandal, sepatu, kemudian aku gunakan untuk menginjak tanah-tanah Madinah, yang di dalam tanah Madinah ada jasad Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau tidak mau menunggangi kendaraan selama di kota Madinah. Bahkan beliau tidak mau memulai untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali terlebih dahulu mandi, bersihkan badannya dari keringat dan kotoran, memakai pakaian kebesarannya, memakai wangi-wangian, dan menyuruh mereka untuk menghadirkan dupa dan wangi-wangian di majelisnya. Dan selama beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi, beliau khusyuk. Beliau hadir dengan hati dan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalajengking yang menyengat lehernya, sekian belas kali sengatan kalajengking menyengat leher Sayyidina Malik bin Anas, maka Sayyidina Imam Malik bin Anas tidak berhenti menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau kalau di dalam majlis kemudian didengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, beliau khusyuk, beliau ta'zim, beliau bahkan tidak bisa diajak bicara oleh siapapun di saat itu. Sampai kadang-kadang orang-orang memberanikan diri bertanya kepada Imam Malik bin Anas, ya Imam Malik, apa yang membuat anda seperti itu? Seakan-akan itu sesuatu yang tidak wajar, tidak normal. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, kalau anda melihat apa yang aku lihat daripada keadaan Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ibn Sayyidina Fatimah Zahra ibn Sayyidina Ali bin Abi Talib,
maka kalian tidak akan mengingkari apa yang kalian lihat daripada keadaanku. Aku melihat Sayyidina Ja'far Shadiq. Beliau itu dengan orang, dengan lawan duduknya sangat ramah. Beliau bercanda dengan mereka. Beliau senyum kepada mereka. Bahkan beliau tertawa kadang-kadang dengan mereka. Tapi kalau sudah di saat itu, di majelis itu disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka mendadak beliau langsung khusyuk. Mendadak langsung wajah beliau pucat. Mendadak langsung terlihat ta'dim yang luar biasa daripada Sayyidina Ja'far Shadiq, karena ta'dim kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah ta'dim. Apa yang kita lakukan daripada perkumpulan ini karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu ta'dim kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati kita. Kita tadi merayakan Maulid Nabi dengan qiyam, dengan berdiri, tidak lain untuk ta'dim kepada Nabi. Di waktu kita qiyam, disitulah dibacakan cerita bagaimana Nabi SAW dilahirkan. Dan di saat sampai cerita Nabi SAW dilahirkan, maka disitulah kita untuk qiyam, untuk berdiri. Sebagai bentuk apa? Mereka mensyariatkan seperti itu, atau mereka memilih atau melakukan hal tersebut sebagai bentuk ta'dim dan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk ta'dim. Ada satu cerita yang diceritakan oleh orang yang thiqah, tidak lain Al-Allamah Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menceritakan cerita ini dari ayahnya, dan beliau menceritakan ayahnya menceritakan cerita ini daripada ayahnya. Ayah Sayyidina Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyidina Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyidina Abbas Al-Maliki ini pergi ke Palestina, yang dimana beliau pergi ke Palestina karena ada undangan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di saat beliau hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, maka beliau melihat pemandangan yang aneh dari seseorang yang hadir di antara mereka. Apa yang dilihat? Yang dilihat orang itu dari awal majlis, dari awal Maulid beliau berdiri sampai akhir. Biasanya kita berdiri ketika mahalul qiyam aja. Tapi dilihat oleh Sayyidina Abbas Al-Maliki, beliau berdiri dari awal majlis sampai akhir majlis. Bahkan ada orang yang menegurnya, bahkan ada orang yang memerintahkannya untuk duduk, beliau tidak mau duduk. Selesai acara, Sayyidina Abbas Al-Maliki bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuat anda berdiri sepanjang majlis? Maka kemudian disitulah orang itu bercerita, aku sudah nazar kepada Allah untuk hadir maulid, dan kalau aku hadir maulid, aku akan berdiri dari awal majlis sampai akhir majlis. Sudah dia nazarkan. Apa sebab dia nazarkan? Pasti ada sebab, pasti ada cerita. Maka diceritakan oleh beliau, dahulu aku ini termasuk orang yang mengingkari perayaan maulid. Dahulu aku termasuk yang suka membid'ah-bid'ahkan maulid. Dahulu aku juga yang suka mengingkari berdirinya mereka ketika ada acara Maulid Nabi SAW. Aku ingkar kepada mereka. Sampai suatu waktu aku bermimpi. Aku bermimpi aku ada di dalam satu majelis. Yang mana di dalam satu majelis itu mereka tengah membaca Maulid Nabi. Kemudian di saat tengah-tengah majelis, tahu-tahu Nabi SAW datang dan hadir di majelis itu. Maka spontan ketika Nabi datang dan masuk ke dalam majelis tersebut, mereka orang-orang berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang bermimpi yang ikut hadir bersama mereka ini ingin berdiri juga, tapi tidak mampu berdiri. Sampai Nabi lewat. Ketika Nabi melewatinya, Nabi mengatakan, anda tidak akan bisa berdiri, walaupun anda usaha tidak akan bisa, mampu. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, bangun dari tidurnya, benar-benar orang itu lumpuh, tidak bisa berdiri lagi. Berobat ke sana ke sini dengan dokter yang spesialis, dengan dokter yang pintar, tidak ada hasilnya. Usaha ke sana ke sini tidak ada hasilnya. Sampai ada seorang yang soleh, sampai ada seorang yang alim yang memberikan kepada orang tersebut anjuran
untuk membuat sesuatu sebagai bentuk takdim kepada Nabi Muhammad dan bentuk taubatnya dia daripada ingkar dengan berdirinya orang-orang di waktu acara Maulid Nabi SAW. Maka kemudian dia, kalau begitu aku akan melakukan nazar. Aku akan melakukan nazar kalau aku sembuh dari lumpuhku ini, aku setiap hadir Maulid, aku akan berdiri dari awal Maulid sampai akhir Maulid. Tidak lama setelah nazarnya disampaikan, beliau bermimpi Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan kepadanya ketika itu, al-an gum, kalau begitu sekarang Anda berdiri. Bangun dari tidurnya, langsung sembuh daripada penyakit lumpuhnya dan bisa berdiri. Itulah sebab bagaimana orang tersebut berdiri dari awal majlis sampai akhir majlis. Tidak lain karena ta'dim kepada Nabi Muhammad. Dan inilah yang kita lakukan. Kita semuanya hadir, kita semuanya melihat penampilan-penampilan, dan begitu Masya Allahnya mereka yang sudah menyampaikan dan menyuguhkan penampilan-penampilan, tidak lain karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan di dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Maka tidak lain hadirkan di dalam kita, dalam diri kita. Tidak ada manusia yang lebih mulia, tidak ada manusia yang lebih baik dari segi apapun daripada Nabi Muhammad SAW. Mau cari orang yang pintar, yang paling pintar adalah Nabi Muhammad. Yang paling baik akhlaknya Nabi Muhammad. Semua yang berkaitan dengan Muhammad adalah yang terbaik. Termasuk tidak ada yang bisa memberikan syafaat dengan syafaat ummah dan syafaat khusus di hari kiamat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ta'dim kita kepada Nabi Muhammad ini tidak ada apa-apanya bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kelahiran Nabi Muhammad yang kita rayakan sekarang ini malam 12 Rabiul Awal yang dilahirkan di tahun gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi miladi, maka Allah sudah memberikan pengagungan dan ta'dim kepada Nabi Muhammad. Dilahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan menyinari dunia, seluruh dunia, bahkan sampai ke Syam penuh dengan sinar dan cahaya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak tampak cahaya dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari mana? Allah ciptakan Nabi Muhammad dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni an awil shay'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqaka qabla al-asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan arsy, yang pertama kali diciptakan adalah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita di pondok ini semoga kita semuanya bisa menyenangkan Nabi Muhammad. Kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad dengan belajar yang rajin. Kita menyenangkan Nabi Muhammad dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kita menyenangkan Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari akhlak Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, mempelajari ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, berhak mendapatkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad, perjumpaan yang indah, perjumpaan yang agung, perjumpaan yang di situ Nabi Muhammad senyum kepada kita, ridha kepada kita semuanya. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar daripada tempat ini. Semoga kecuali Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit, dan Allah jaga daripada fitnah dan semoga musibah, dan semoga bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al jannatul firdaus ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.